Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eka Amelia. Saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Perubahan Perkembangan dan Masalah pada Masa Remaja. Untuk keterangan yang ada di PPT, kalian bisa baca sendiri ya. Saya akan menjelaskan yang versi lebih singkatnya dan mungkin akan lebih difahami oleh kalian. Itu kan perubahan perkembangan pada masa remaja. Terus yang pertama ada perkembangan fisik. Jadi menurut Harlock itu remaja mengalami pertumbuhan yang cepat. Misalnya nih, tinggi badan bertambah cepat, suara berubah, dan munculnya ciri-ciri seksual sekunder. Ini semua itu dipengaruhi oleh hormon dan juga masa pubertas yang bikin kita tuh mulai sadar sama penampilan, dan ini bisa berdampak ke harga diri kita. Mulai mikir tentang tubuh kita, apakah kita tuh terlihat baik atau terlihat buruk di mata orang lain. Kedua itu ada perkembangan kognitif. Menurut Piaget, di usia remaja, kita mulai masuk tahap operasional formal. Artinya, kita tuh udah bisa mikir lebih logis dan abstrak. Kita mulai bisa mikir secara kritis dan mulai bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih rasional. Contoh perkembangan kognitif ya kan nih, kalian tuh kan ingin masuk ke universitas yang kalian inginkan. Terus kalian tuh mulai belajar secara sungguh-sungguh agar bisa masuk universitas itu dan bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kalian tuh sudah berpikir abstrak dan logis. Yang ketiga itu ada perkembangan sosial emosional dari teori Erikson. Di tahap ini remaja ada di fase identity versus role confusion. Artinya itu kita lagi nyari jati diri. Kita itu bertanya-tanya, aku ini siapa? Terus aku tuh mau jadi apa? Terus dan mulai menentukan nilai-nilai atau prinsip hidup kita. Di sini juga kita belajar tentang peran kita dalam masyarakat. Masalah yang sering munculnya itu biasanya remaja punya tantangan dalam hal hubungan dengan keluarga. Misalnya konflik sama orang tua atau masalah keterikatan. Contohnya, remaja mulai mencari kelompok atau teman yang sesuai dengan minat dan nilai-nilainya. Misalnya dia itu bergabung dengan komunitas musik karena merasa diterima dan dihargai di sana. Ini menunjukkan upaya membentuk identitas sosial dan peran dalam lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor ini tuh berhubungan dengan perubahan tubuh kita. Hormon seperti estrogen, testosteron mulai aktif yang bikin kita itu mengalami pubertas. Tubuh tumbuh cepat, otak berkembang, dan organ reproduksi mulai matang. Otak kita tuh juga berkembang, khususnya bagian prefrontal cortex. Bagian ini tuh penting banget karena mengatur cara kita mengambil keputusan dan mengontrol emosi. Terus yang kedua ada faktor psikososial. Ini lebih ke lingkungan sosial. Nah, keluarga, pola asuh orang tua dan komunikasi di rumah sangat berpengaruh ke kepribadian dan emosi kita. Terus yang teman sebaya, kita mulai mencari jati diri lewat hubungan dengan teman-teman. Di sini biasanya kita mulai ngerasa tuh lebih nyambung sama teman daripada orang tua. Slide selanjutnya itu yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang di pendidikan itu sekolah, itu tuh bukan cuma tempat dapetin ilmu, tapi itu juga ngajarin kita cara bersosialisasi, berpikir kritis, dan ngerti mana yang baik dan buruk lewat nilai-nilai moral. Terus yang faktor kedua itu ada budaya. Terutama nilai budaya di sekitar kita, tuh kayak adat, agama, dan harapan dari masyarakat bisa membentuk cara kita melihat diri sendiri dan peran kita di lingkungan. Terus yang ketiga ada media sosial. Remaja sekarang ini tuh kayak gampang banget akses internet kan. Terus media sosial itu bisa berpengaruh ke cara berpikir dia, cara bersikap dia, bahkan tuh ngebentuk identitas diri, baik secara positif maupun negatif. Problem attachment pada remaja. Attachment itu adalah ikatan emosional antara anak dan orang tua atau pengasuh utama sejak bayi. Nah, ikatan ini tuh punya pengaruh besar banget ke cara remaja berkembang secara emosional, sosial, dan psikologis. Ada 4 jenis attachment utama, yaitu atau aman. Anak itu merasa dicintai dan percaya pada orang lain. Terus anxious attachment, cemas. Anak jadi mudah takut ditinggal dan cemas berlebihan. Terus ada yang menghindar, itu anak tuh cenderung menjauh dari hubungan emosional. Terus yang tidak teratur, anak tuh bingung, kadang mendekat, kadang menjauh. Biasanya karena trauma atau pola asuh yang nggak konsisten. Jadi cara kita berhubung dengan orang tua dari kecil tuh bisa banget mempengaruhi cara kita bersikap dan hubungan dengan orang lain saat remaja. Tampak attachment yang tidak sehat pada remaja. Jadi kalau dari kecil tuh kita punya hubungan emosional yang kurang aman dengan orang tua atau pengasuh, itu bisa muncul beberapa masalah saat remaja. Yang pertama ada kesulitan sosial. Remaja itu bisa jadi sulit percaya sama orang lain atau gugup saat bersosialisasi. Yang kedua ada masalah emosional, bisa timbul rasa cemas berlebihan, depresi, atau suasana hati yang nggak stabil. Terus yang ketiga ada perilaku beresiko. Itu mereka tuh cenderung impulsif, sering cari perhatian berlebihan, dan susah ngatur stres. Intinya tuh attachment yang nggak sehat tuh bisa berdampak ke banyak aspek kehidupan remaja, mulai dari emosi sampai perilaku sehari-hari. Bab konflik antara remaja dan orang tua, ada 2 hal utama, yaitu yang pertama keinginan mandiri versus kontrol orang tua. Menurut Erikson, remaja itu lagi ada di fase cari jati diri. Jadi wajar kalau mereka ingin lebih bebas dan mandiri, tapi kadang orang tua masih ingin mengatur. Nah, di sinilah konflik bisa muncul. Terus yang kedua itu ada perbedaan nilai. Kata Steinberg,
Konflik juga bisa terjadi karena nilai dan cara pandang remaja beda sama orang tua. Misalnya soal gaya hidup, pilihan teman, atau hal-hal yang dianggap penting. Terus jadi intinya konflik ini tuh sering muncul karena remaja ingin lepas dan punya pandangan sendiri, sementara orang tua punya nilai dan aturan yang berbeda. Cara mengatasi konflik antara remaja dan orang tua ada 3 strategi utama. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Remaja dan orang tua harus belajar saling mendengar tanpa saling menyalahkan. Jadi ngobrolnya tuh pakai hati bukan emosi. Terus negosiasi. Orang tua bisa kasih kebebasan secara bertahap. Asal remaja juga nunjukin sikap dewasa dan bisa tanggung jawab. Terus yang ketiga ada menjaga hubungan positif walaupun ada beda pendapat. Kasih sayang dan dukungan emosional tetap penting. Jadi tetap saling peduli meski lagi berdebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan.